Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kita masuk ke part terakhir ya dari keseluruhan art Hades kali ini. Setelah saya dan kawan-kawan menggunakan jubah emas, Thanatos pun merasa heran siapakah yang mengirimkan jubah emas itu dari neraka karena hal tersebut hanya mampu dilakukan oleh seorang dewa. Hingga akhirnya ia pun curiga kalau semua itu pasti Poseidon lah yang telah melakukannya. Benar saja, kita pun kemudian diperlihatkan Julian yang ternyata masih hidup setelah terakhir pertarungan di Art Poseidon yang lalu. Tak hanya itu, Sorrento pun ternyata juga ada dan masih setia untuk mengawalnya. Lalu entah apa yang terjadi, ia pun berpihak kepada Athena dan benar kalau ialah yang telah mengirimkan jubah emas untuk saya dan kawan-kawan. Hal itu pun membuat Sorrento merasa heran dan merasa kalau Poseidon kembali merasuki Julian namun dengan pribadi yang lebih baik. Setelah itu, ada sesuatu yang membuat Julian terkejut hingga membuat mereka harus pergi dari tempat tersebut. Kembali lagi ke saya dan kawan-kawan yang mulai mengetahui kalau jubah emas itu dikirimkan oleh Poseidon sehingga membuat mereka sangat terkejut. Walaupun begitu, saya dan kawan-kawan tetap menghargainya dan kemudian mereka melakukan combo fusion untuk menyerang Thanatos. Serangan itu berhasil mengenai Thanatos hingga ia lenyap, bahkan membuat mereka berpikir kalau Thanatos sudah modar. Namun tak lama berselang, ia pun muncul kembali dan berbalik menyerang saya dan kawan-kawan, bahkan mampu menghancurkan jubah emas yang mereka gunakan. Anjir, kuat nian bos. Setelah saya dan kawan-kawan terkapar, Thanatos pun kemudian mengambil jubah Athena yang terjatuh tepat di hadapannya. Lalu, saya yang sempat menyerah karena gak lagi memiliki jubah apapun, mendapatkan siraman rohani dan juga semangat dari Athena melalui telepati. Tak hanya itu, Marin, Saina, Iki, dan bahkan semua teman-temannya pun juga memberikan semangat kepada saya agar ia gak mudah menyerah. Apalagi ada sang kakak yang kini sedang menunggunya. Mendengar itu, saya pun menjadi sangat emosional sehingga dengan keras memanggil kakaknya, yang mana panggilan itu ternyata sampai ke telinga Saika dan membuat ia akhirnya mengingat segalanya. Akhirnya, saya pun kembali bangkit dengan kosmo yang lebih kuat dan gak diduga ia pun mendapatkan jubah baru yang disebut sebagai jubah dewa. Tak selang berapa lama, Hypnos pun datang dan menjelaskan kalau jubah tersebut tergolong jubah Kamui yang sangat kuat. Mendengar itu, Thanatos pun merasa sangat terkejut karena setahu dia jubah Kamui hanyalah mampu digunakan oleh Dewa Zeus dan juga dewa-dewa terpilih lain dari suatu tempat yang dikenal sebagai Olympus. Walaupun sudah mengetahui hal itu, Thanatos ini malah masih aja sombong dan meremehkan Seiya. Bahkan sampai membuat Hypnos harus memperingati saudaranya itu. Benar saja, berkat jubah dewa itu, saya akhirnya mampu untuk mengimbangi Thanatos dan berhasil mengambil jubah Athena kembali. Tak hanya itu, saya pun mampu menahan serangan Thanatos, bahkan berbalik menyerangnya dengan Pegasus Ryuseiken dan juga Pegasus Suiseiken hingga membuat Thanatos pun akhirnya modar. Seakan gak peduli dengan Hypnos yang masih ada, saya langsung caw aja ke kuil tersebut untuk menolong Athena. Namun, Hypnos akhirnya menghadangnya sehingga membuat saya harus menyerangnya dulu dan berhasil menghancurkan armor di kepalanya. Lalu, Iki pun datang untuk membantu dan meminta saya untuk pergi saja, sedangkan ia akan menahan Hypnos. Akan tetapi, Hypnos dengan mudah membanting Iki dan bersiap untuk memfatalitinya. Beruntung Andromeda pun menolong dan gak selang berapa lama ia pun juga mendapatkan jubah dewa seperti Seiya. Lalu ia meminta Iki untuk menyusul saya saja dan ia akan gantian melawan si Hypnos ini. Namun walau sudah menggunakan jubah dewa sekalipun, ternyata Andromeda masih kesulitan untuk melawan hingga akhirnya ia terkena jurus Hypnos yang membuatnya harus tertidur. Saat Hypnos kembali akan melakukan fatality, tak disangka Shiryu dan Hyuga akhirnya juga mendapatkan jubah dewanya. Lalu, Shin berpindah dulu ke Seiya yang sudah sampai ke kuil tersebut dan melihat guci yang mengurung Athena sudah sepenuhnya berwarna merah. Ia pun tanpa pikir panjang berusaha menghancurkan guci tersebut, namun usahanya selalu gagal. Tak selang berapa lama, muncul sosok aneh dari dalam bangunan di depannya yang ternyata itu adalah Hades. Kembali lagi ke Shiryu dan Hyuga yang sedang berusaha melawan Hypnos, namun mereka merasa sangat kesulitan dan bahkan merekalah yang hampir saja terkena jurus yang sama seperti melawan Andromeda. Beruntung, mereka sudah mampu membaca serangan Hypnos dan berbalik menyerangnya hingga membuat dimensi serangan Hypnos pun hancur dan ia akhirnya modar.
Kembali lagi ke saya dan Iki yang ternyata sudah sampai di sana dan sangat terkejut melihat Hades yang berada di depannya. Lalu ia pun berusaha menyerang Hades, namun serangannya malah mental dan berbalik menyerang dirinya sendiri. Kemudian saat Iki mengeluh karena ia tak lagi memiliki jubah untuk bertarung, tiba-tiba aja kosmonya kembali bangkit dan entah bagaimana ia pun juga mendapatkan jubah dewa meski jubahnya tak pernah diperbaiki dengan darah Athena. Setelah itu, mereka berdua pun melakukan combo fusion untuk menghancurkan Gucci tersebut, namun tetap aja serangan itu malah mental hingga berbalik menyerang mereka berdua. Sementara itu di dunia atas, teman-teman saya pun mulai merasa sangat cemas karena dunia yang mulai gelap. Kembali lagi ke saya dan Iki yang merasa curiga dengan bangunan di depannya dan mengira kalau itu adalah tempat dari tubuh Hades yang sebenarnya. Tanpa pikir panjang, mereka pun bergegas untuk pergi ke sana dan kemudian melakukan combo fusion untuk menghancurkan pintu dari bangunan tersebut. Lalu mereka melihat sebuah peti batu dan berusaha untuk menghancurkannya, namun secara bersamaan jiwa Hades pun masuk ke peti tersebut hingga membuat saya dan Iki terpental jauh. Dan akhirnya tubuh Hades yang sebenarnya pun muncul di hadapan mereka. Bahkan hal tersebut sampai dirasakan oleh Hyuga dan kawan-kawan hingga mereka pun bergegas untuk menyusul saya dan juga Iki. Kembali lagi ke saya dan Iki yang berusaha untuk menyerang Hades, namun hanya dengan pikiran saja Hades kembali membuat mereka terpental. Kemudian Hades mengambil Gucci yang berisikan Athena itu lalu membantingnya dengan sangat keras sehingga membuat saya dan Iki menjadi khawatir. Tak berhenti di situ, Hades pun sepertinya ingin menebas Gucci tersebut menggunakan pedangnya sehingga membuat Iki harus mengorbankan dirinya untuk melindungi Athena. Melihat Iki yang terkapar, saya berusaha membantu, namun ia malah kena serang juga. Lalu Hades pun ngebacot dengan mengatakan seharusnya para manusia itu takut serta menyembah para dewa dan bukannya malah melawannya. Akan tetapi, saya nggak sudi untuk menyembahnya karena seorang dewa itu harusnya bersifat adil dan bukannya seperti Hades yang malah mengorbankan seluruh umat manusia demi kepentingannya. Tak lama berselang, Hyuga dan kawan-kawan pun akhirnya sampai di sana untuk membantu saya dan juga Iki. Kemudian, melihat Hades yang lengah, saya dan kawan-kawan pun menyusun rencana untuk menyerangnya, di mana mereka melakukan combo fusion dengan jurus terkuat mereka masing-masing. Sayang, serangan mereka nggak berkesan dan malah mereka semualah yang dibuat terpental jauh hanya dengan satu tebasan pedang saja. Walaupun begitu, ternyata saya dan kawan-kawan berhasil sedikit melukai wajah dari Hades, sehingga hal itu membuat Hades menjadi kesal. Lalu entah mengapa, saat melihat saya yang kembali bangkit, ia malah teringat seseorang di masa lalu yang juga dulu pernah berhasil melukai dirinya. Namun, orang tersebut gak sama sekali diperlihatkan pada scene kali ini. Setelah lama ngebacot, saya kembali mencoba menyerang Hades, namun lagi dan lagi malah ialah yang dibuat terpental jauh hingga membuat jubah Athena terlepas dari dirinya. Saat saya berusaha kembali melindungi jubah itu, tangannya pun malah kena tujah oleh si Hades. Lalu Hades memperlihatkan keadaan dunia atas di mana gerhana bulan sudah terjadi sepenuhnya. Terlihat pula teman-teman saya yang mulai semakin cemas dengan mengira kalau saya dan kawan-kawan sudah kalah. Akan tetapi, Saika menjelaskan kalau ia masih merasakan kosmos saya dan kawan-kawan yang terus berjuang untuk mengalahkan Hades. Kembali lagi ke Seiya, ia mengatakan kalau ia nggak akan menyerah meski sudah melihat itu semua. Hal itu membuat Hades kembali marah dan berusaha menyerang Seiya, namun tiba-tiba aja Seiya dilindungi oleh sebuah gelembung udara, begitu juga dengan Hyuga dan kawan-kawan. Rupanya Athena lah yang telah melindungi Seiya dan kawan-kawan karena ia berencana untuk memulangkan mereka semua kembali ke dunia atas. Tak selang berapa lama, Gucci yang awalnya sudah menjadi merah berubah kembali menjadi putih dan Athena pun bersiap-siap untuk bangkit. Di saat bersamaan, saya melemparkan jubah Athena ke arahnya dan Athena pun muncul dengan menggunakan jubah tersebut yang sangat wow banget. Sambil menyerang Athena, Hades pun menanyakan mengapa Athena yang juga seorang dewa mau melindungi manusia yang sejatinya selalu membuat kerusakan di permukaan bumi. Namun Athena pun menjelaskan kalau tidaklah seluruh umat manusia itu memiliki sifat yang jahat, melainkan masih banyak juga manusia yang memiliki hati yang mulia. Ia pun terus-terusan memberikan ceramah non-jutsu kepada Hades agar ia kembali sadar dan menghentikan rencananya itu. Namun Hades tetap aja nggak peduli lalu menyerang Athena yang ternyata ia masih aja menjadi beban meski sudah menggunakan jubah Athena sekalipun. Melihat Athena yang dalam bahaya,
Saya pun akhirnya keluar dari gelembung udara tersebut, lalu menyerang Hades dan berhasil membuatnya terpental jauh. Sayang, ternyata pedang Hades juga berhasil mengenai Seiya tepat di jantungnya, yang mana hal itu membuat kosmonya pun perlahan-lahan mulai menghilang. Lalu dengan derayan air mata, Athena berusaha untuk memberikan ceramah non-jutsu lagi kepada Hades, namun ternyata Hades masih aja nggak peduli dan tetap ingin menyerangnya. Alhasil, Athena yang udah sangat marah, kemudian melemparkan saja tongkatnya ke arah Hades hingga menembus tubuhnya. Akhirnya, Hades pun benar-benar berhasil dikalahkan, yang mana setelah itu istananya pun mulai hancur seperti halnya milik Poseidon dulu. Sementara itu di dunia atas, terlihat orang-orang yang merasa senang karena mataharinya mulai muncul kembali. Kemudian, sambil membawa Seiya, mereka pun bergegas untuk meninggalkan tempat tersebut karena tempat itu yang perlahan-lahan mulai runtuh. Dan untuk kesekian kalinya, dunia para Sen pun berhasil diselamatkan, lalu film pun berakhir. Oke, akhirnya cerita kita selesai juga ya di Art Hades Season 3 kali ini. Yang mana menurut aku pribadi, memang Art Hades ini adalah art yang paling seru ya. Mulai dari jalan ceritanya, hingga penempatan-penempatan backsound yang udah pas banget lah. Bahkan kita pun juga bisa ikut terbawa emosional layaknya kita menonton serial anime lain seperti Naruto. Tapi ya ini pendapat pribadi aku aja ya, jadi boleh setuju boleh enggak. Oke lah, terima kasih buat kalian yang udah nonton dari Art Sanctuary hingga Art Hades kali ini. Jika kalian suka tinggal like dan subscribe aja. Kalau nggak suka ya tinggal dislike aja. Terima kasih and see you on next video.